Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim. Walillahi khazainus samawati wal ardi walakinnal munafiqina la yafqahun. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Hadratil kiram, para alim, para ulama, para sesepuh, bini sepuh, al-mukarram mursyid Thariqatus Siddiqiyah Syekh Mukhtarullah al-Mujtaba yang senantiasa kami taati, al-mukarramah ibunya Safatul Ummah, al-mukarram ketua Forum Khalifatus Siddiqiyah Indonesia, Bapak Tasrihul Abdul Aziz, al-mukarram Bapak Maulana Subhi Ajal Sani, pimpinan Wali Talqin Thariqat Siddiqiyah Indonesia. Hadirin wal hadirat Jamiah Kausaran yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur alhamdulillahirabbil alamin kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmatnya kepada kita sekalian yang tidak terhingga. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Yang nomor dua, syukur alhamdulillahirabbil alamin dumateng junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau membawa ajaran agama Islam, suri taubat dan contoh yang baik, rahmatan lil alamin. Yang ketiga, syukur alhamdulillahirabbil alamin dumateng beliau mursyid Thariqatus Siddiqiyah yang telah membimbing rohani kula lan panjenengan sedaya melalui ajaran Thariqat Siddiqiyah untuk mencapai keselamatan hidup dunia sampai alam abadi. Bapak Sahabat Ibu Jamiah Kausaran ingkang dipun muliaken dening Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, walillahi khazainus samawati wal ardi walakinnal munafiqina la yafqahun. Surat Al-Munafiqun ayat nomor 7. Dan kepunyaan Allah perbendaharaan langit dan bumi, tetapi orang-orang munafik itu tidak memahami.
Di dalam ayat ini menjelaskan bahwa alam semesta itu merupakan sebuah gedung. Semesta alam ini merupakan sebuah gedung bermacam-macam jenisnya, bermacam-macam bentuknya, bermacam-macam rupanya, dan bermacam-macam khasiatnya isi alam ini. Ada matahari, bulan, bintang, udara, awan, angin, lautan, daratan, tumbuh-tumbuhan, hayawan, benda-benda, dan lain-lainnya. Akan tetapi isi alam ini yang paling mulia adalah manusia. Ini dijelaskan di dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 70. Wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Dan kami lebihkan mereka melebihi kebanyakan dari makhluk-makhluk yang kami ciptakan dengan sungguh-sungguh melebihi. Di dalam kitab Al-Hikam jilid 2, sebuah kitab tasawuf tingkat tinggi karangan Waliullah Asy-Syaikh Athaillah Al-Iskandari, di dalam halaman 70 di situ diterangkan, wa innaka jauharatun tantawiyu alaika asdafu mukawwanani. Sesungguhnya engkau adalah berlian melingkupi atas engkau lokam alam. Menurut kitab hikam ini, manusia di tengah-tengah alam merupakan berlian hidup, berlian berpikir, dan alam semesta ini hanyalah merupakan lokam atau sepet atau wadah. Apakah artinya wujud alam ini bila dibandingkan dengan kemuliaan manusia? Sebenarnya hakikat isi alam ini hanyalah manusia itu. Bagaimana besarnya alam dan penuh isinya yang bermacam-macam. Bila tak ada manusianya, maka alam itu dinamakan alam kosong. Bagaimanapun besarnya satu negara dan isinya beratus-ratus bahkan beribu-ribu pulaunya, bila tak ada manusianya, maka dinamakan negara kosong, malah tidak disebut negara. Bagaimanapun besar satu kota, di dalamnya penuh bangunan-bangunan, gedung-gedung yang besar, tinggi-tinggi, bila manusianya tidak ada, dinamakan kota kosong. Begitu pula desa,
begitu pula rumah. Manusia adalah makhluk yang paling unggul, makhluk yang paling mulia. Isi daripada manusia itu ialah hatinya. Manusia itu merupakan sebuah gedung hidup ajaib yang berjalan, yang di dalamnya penuh bermacam isinya. Ada kepala, ada mata, ada telinga, ada hidung, ada lesan, ada paru-paru, ada jantung, darah, daging, dan lain-lainnya. Dan mempunyai dua pintu. Pintu masuk yaitu panca indera, pintu keluar yaitu kubul dan dubul. Akan tetapi yang paling unggul dan mulia ini adalah manusia itu ialah al-qalbu atau hati. Jadi hati manusia itu adalah yang paling unggul di dalam manusia, yang paling mulia di dalam manusia. Hati itulah sentral kebaikan. Hati itulah pusat keburukan. Bila hati itu baik, maka seluruh tindakan anggota badan baik. Bila hati itu jelek, maka seluruh tindakan anggota badan itu jelek. Demikianlah sabda Nabi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala wa inna fil jasadi mudghatan idza salahal jasadi kulluhu wa idza fasadal jasadu kulluhu ala wa hiya qalbu. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ingat-ingatlah, dan sesungguhnya di dalam jasad itu ada sepotong daging. Bila ia baik, baiklah seluruh jasadnya, dan bila jelek, jeleklah seluruh jasad. Ingat-ingatlah, dialah itu hati. Di dalam hati ada iman. Hati itu pun merupakan sebuah gedung yang sangat ajaib, yang di dalamnya bermacam-macam isinya, yang berharga. Ada bermacam-macam ilmu, ada iradat, ada rasa gembira, ada rasa susah, ada rasa lapang, ada rasa sempit, ada rasa cinta, ada rasa benci, gelap, terang, panas, dingin, goncang, dan lain-lain. Akan tetapi sekian banyak isi hati itu ialah iman. Semulia-mulia isi hati manusia adalah iman. Iman itu adalah pondasi hidup. Iman itu adalah pegangan hidup. Iman itu adalah kompas hidup. Iman itu adalah pelita hidup. Iman adalah nilai hidup. Iman adalah benang halus yang menghubungkan
menghubungkan antara ruh manusia dengan sentral wujud, yaitu Allah Ta'ala. Itulah sebabnya di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa sejelek-jelek manusia itu adalah manusia yang tidak beriman. Inna syarrad dawabi indallahi alladziina kafaru fahum la yu'minun. Anfal ayat 55. Sesungguhnya seburuk-buruk binatang manusia bagi Allah ialah orang kafir, maka mereka itu tidak beriman. Iman mempunyai 79 cabang. Ini diterangkan di dalam hadis Nabi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-imanu bid'un wasbu'una suhbatan fa afdaluha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha anit tariqi wal haya'u syu'batu minal iman. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iman 79 cabang. Cabang yang paling utama ialah ucapan la ilaha illallah, dan paling rendah menyingkirkan sesuatu yang menyakitkan dari jalan. Dan sifat malu itu satu cabang dari iman. Iman tersusun dari 79 cabang. Cabang yang paling utama yaitu la ilaha illallah. Cabang yang paling rendah menghilangkan sesuatu yang membahayakan manusia dari jalan. Sifat malu adalah satu cabang dari iman. Sifat haya mempunyai 10 bagian. Ini diterangkan di dalam hadis Nabi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-haya'u asratun ajza'i fatis atun fin nisa'i wa wahidun fil rijal. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sifat haya itu mengandung 10 bagian, 9 bagian pada orang wanita dan yang 1 bagian pada orang laki-laki. Dari 79 cabang iman, di dalamnya ada hubbul waton minal iman, cinta tanah air bagian dari iman. Jadi cinta tanah air adalah bagian dari iman. Ini diterangkan dalam hadis qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hubbul waton minal iman, cinta tanah air adalah bagian dari iman. Jadi semulia-mulia isi alam ialah manusia. Semulia-mulia isi manusia ialah hatinya. Semulia-mulia isi hati manusia ialah al-iman.
iman itu mempunyai cabang 79 cabang. Cinta tanah air adalah satu cabang dari iman. Al-waton artinya tanah air, adalah materi atau benda. Hubbun artinya cinta, adalah rasa kolbu, rasa goib. Al-iman percaya adalah pokok pangkal agama. Cinta tanah air itu adalah bagian dari iman. Dan iman itu adalah pokok pangkal agama. Jadi iman itu adalah pokok pangkal agama. Jadi cinta tanah air itu adalah hubungan dengan pangkal agama. Hubungan cinta tanah air dengan pangkal agama itu melalui milah Ibrahim alaihissalam, melalui khalqul insan, melalui at-toharatun, melalui khulukun, melalui syukur, melalui samrotun. Millata Ibrahim alaihissalam. Ibrahim alaihissalam adalah seorang nabi yang menerima beberapa gelar dari Allah Ta'ala. Di dalam Al-Quran gelar-gelar Nabiullah Ibrahim alaihissalam diterangkan secara jelas. Nabiullah Ibrahim alaihissalam diberi gelar Khalilullah, kekasih Allah Ta'ala. Diberi gelar Abdan Syakuro, hamba yang bersyukur. Diberi gelar Imam al-Linnas, imam bagi seluruh manusia pada zamannya. Diberi gelar Al-Wafa, orang yang menetapi janji. Diberi gelar Ulul Azmi, orang yang mempunyai kuat pendirian. Diberi gelar Ummatan Qonitan, pemimpin yang patut dicontoh. Gelar Nabiullah Ibrahim alaihissalam Khalilullah, kekasih Allah Ta'ala. Wattakhadullah Ibrahim khalilan, dan mengambil Allah akan Ibrahim sebagai kesayangannya. Abdan syakura syakiron li'an'umi, mensyukuri nikmat-nikmatnya Allah. Imaman linas, penutup bagi seluruh pemimpin, bagi seluruh manusia. Qala ini ja'iluka linnasi imaman. Allah berfirman, sesungguhnya aku akan menjadikan kamu imam bagi seluruh manusia. Al-Wafa, orang yang menepati janji. Wa Ibrahim alladzi waffa, dan Ibrahim adalah yang menyempurnakan janji. Ulul azmi, yang mempunyai pendirian kuat. Fasbir kama sabara ulul azmi minar rasul,
Maka sabarlah kamu sebagaimana sabarnya orang-orang yang mempunyai keteguhan pendirian sebagian dari Rasul. Rasul-rasul yang disebut dalam ayat ini ialah Nabiullah Nuh alaihissalam, Nabiullah Ibrahim alaihissalam, Nabiullah Musa alaihissalam, Nabiullah Isa alaihissalam, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umatan qonitan, pemimpin teladan. Inna Ibrahim kana ummatan qonitan. Sesungguhnya Ibrahim adalah orang yang dapat menjadi teladan. Dan Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu juga disebut Abul Anbiya, bapak nabi-nabi. Adanya Ibrahim alaihissalam disebut bapak nabi-nabi karena dari keturunannya Nabiullah Ibrahim alaihissalam banyak yang menjadi nabi-nabi. Tidak ada seorang nabi yang keturunannya banyak menjadi nabi-nabi sebagaimana Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Dari keturunan beliaulah muncul nabi-nabi. Satu Nabiullah Ismail alaihissalam, Nabiullah Ishak, Nabiullah Yakub, Nabiullah Yusuf, Nabiullah Shu'aib, Nabiullah Musa, Nabiullah Ayub, Nabiullah Dzulkifli, Nabiullah Harun, Nabiullah Daud, Nabiullah Sulaiman, Nabiullah Ilyas, Nabiullah Ilyasa, Nabiullah Yunus, Nabiullah Zakaria, Nabiullah Yahya, Nabiullah Isa, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada Nabiullah Ibrahim alaihissalam menerima gelar-gelar dari Allah Ta'ala tersebut karena beliau telah menyempurnakan segala ujian-ujian yang ditimpakan kepada beliau. Keimanan beliau diuji dengan bintang-bintang. Keimanan beliau diuji dengan bulan. Keimanan beliau diuji dengan matahari. Kemudian diuji dengan khitan. Diuji dengan keturunan lama tidak mempunyai keturunan. Diuji dengan pengusiran dari ayahnya sendiri. Diuji berhadapan dengan berhala-berhalanya Namrud. Diuji dengan Raja Namrud, Raja Babilonia. Diuji dimasukkan ke dalam apinya Raja Namrud. Diuji dengan hijrah ke Kan'an, diuji dengan perintah mengorbankan anaknya Ismail, dan lain-lain ujian yang berat. Semua ujian-ujian itu lulus dialami Ibrahim alaihissalam, yang di dalam Al-Quran diterangkan fa'atamahunna. Nabiullah Ibrahim alaihissalam mempunyai sifat-sifat yang sangat luhur.
Di antara sifat-sifatnya Nabiullah Ibrahim yang sangat luhur itu ialah sangat cinta kepada tanah airnya, cinta kepada negaranya, sebagaimana diterangkan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah, wa idh qala Ibrahimu rabbi ja'al hadza baladan aminan warzuq ahlahu minas samarat. Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, ya Rabbi, jadikanlah negeri ini aman sentosa dan berilah rizki warga negaranya dari tumbuh-tumbuhan. Ayat ini isinya dapatlah kita bagi menjadi beberapa bagian. Kita sebagai umat Islam, diperintah oleh Allah Ta'ala supaya ingat-ingat betul akan doanya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Perintah ini disebutkan di dalam pokok pangkal ayat di atas yang bunyinya wa idh qala Ibrahim, wa idh qala Ibrahim. Kemudian isi doanya Nabiullah Ibrahim alaihissalam dapatlah terbagi menjadi dua bagian. Rabbi ja'al hadza baladan aminan. Yang kedua, warzuq ahlahu minas samarat. Jadi doanya Nabiullah Ibrahim jadi doanya Nabiullah Ibrahim alaihissalam ini bisa kita bagi menjadi dua. Satu, Rabbi ja'al hadza baladan aminan. Nomor dua, warzuq ahlahu minas samarat. Bapak Ibu yang kami muliakan, Nabiullah Ibrahim alaihissalam berdoa memohon kepada Allah supaya negara ini menjadi negara yang aman. Di situ disebutkan di dalam kata-kata baladan, artinya negara. Negara itu meliputi satu, tanah airnya, dua, seluruh rakyatnya, tiga, pemerintahannya, empat, tujuan negaranya. Apabila empat syarat ini menjadi satu, barulah dinamakan negara atau baladan. Jadi isi doa dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang pertama itu ialah minta kepada Allah Ta'ala supaya satu, tanah airnya dalam keadaan aman sentosa, dua, seluruh rakyatnya dalam keadaan aman sentosa, tiga, pemerintahnya dalam keadaan aman sentosa, empat, ideologi negaranya pun dalam keadaan aman sentosa. Rasulullah SAW bersabda, al-amnu wal afiyatu nikmatani maghbunun fihima katsirun minan nas. Bersabda Rasulullah SAW, aman dan sehat itu dua nikmat
yang disamarkan kedua-duanya dari kebanyakan manusia. Artinya, kebanyakan manusia tidak mengetahui bahwa keamanan dan kesehatan itu adalah nikmat besar dari Allah Ta'ala. Maksud aman dalam ayat ini meliputi banyak segi. Aman dari ancaman bahaya dari dalam negeri, aman dari ancaman bahaya dari luar negeri, aman dari bencana alam, gempa bumi, gunung meletus, tanah longsor, macam-macam hama, macam-macam penyakit, badai, topan, dan lain-lain. Aman dari bencana yang ditimbulkan oleh manusia, misalnya pemberontakan, peperangan, pencurian, perampokan, penipuan, dan lain-lain. Aman ideologi negara dari bermacam-macam rongrongan dan lain-lain. Aman jiwanya, aman harta bendanya. Tanpa keamanan tidak mungkin warga negara kita bisa menikmati apa yang ada padanya. Tanpa keamanan tidak mungkin warga negara bisa membangun negaranya. Apakah artinya kekayaan yang melimpah-limpah kalau dibandingkan dengan nikmat-nikmat keamanan? Apakah artinya kenikmatan harta benda apabila dibandingkan dengan kenikmatan kesehatan? Isi doa Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang kedua, warzuq ahlahu minas samar. Nabiullah Ibrahim alaihissalam berdoa agar warga negaranya itu diberi hidup yang makmur. Makmur dalam arti material, yaitu cukup makan, cukup minum, cukup sandang, cukup pangan, cukup lapangan usaha. Makmur dalam arti maknawi seperti cukup keamanan, cukup pengetahuan, makmur ide-ide yang baik. Maka jelaslah bahwa di dalam isi doanya Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu adalah bukti menunjukkan bahwa Nabiullah Ibrahim alaihissalam seorang nabi yang sangat cinta akan tanah airnya. Kemudian Allah Ta'ala memberikan wahyu kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam supaya Rasulullah dan seluruh umat Islam mengikuti jejaknya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Summa auhayna ilaika anittabi'u millati Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Surat An-Nahl ayat 123. Kemudian kami wahyukan kepada Muhammad supaya mengikuti millah Ibrahim yang lurus itu, dan tidaklah Ibrahim itu dari golongan orang-orang yang musyrik. Pertama, umat Islam diperintah oleh Allah Ta'ala supaya ingat-ingat betul akan isi doanya Nabiullah Ibrahim yang menunjukkan
bahwa beliau adalah seorang Rasul yang sangat cinta akan tanah airnya. Dua umat Islam diperintah mengikuti jejaknya Nabiullah Ibrahim alaihissalam, yaitu diperintah cinta akan tanah airnya. Jadi bukan hanya ingat-ingat saja, akan tetapi haruslah mengikutinya. Yang nomor 3, maka jelaslah bahwa cinta tanah air itu adalah perintah Allah Ta'ala, bahkan perintah yang bersifat wajib. Nomor 4, dan melaksanakan perintah Allah itu adalah ibadah. Ibadah adalah pokok pangkal kepada al-iman. 5, jadi orang yang cinta kepada tanah air itu adalah orang yang melaksanakan perintah wajib, orang yang melaksanakan ibadah wajib. Nomor 6, dan tidak mau cinta kepada tanah air adalah tidak mau melaksanakan perintah Allah, adalah maksiat kepada Allah Ta'ala. Disinilah jelas bahwa cinta tanah air itu adalah bagian dari iman. Inilah jalur pertama hubungan antara cinta tanah air dengan agama, yaitu melalui millata Ibrahim. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu rahimakumullah. Saya kira cukup apa yang perlu kami sampaikan, mudah-mudahan membawa manfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Nanti dilanjutkan kausa. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.